kami memang dapat perintah untuk menghancur luluh lantahkan negara tersebut. Alhamdulillah. Karena memang ini sudah perintah kami dari golongan muslim, baik itu jin, siluman maupun iblis yang sudah muslim. Alhamdulillah dapat perintah untuk membantu para pejuang-pejuang yang ada di sana. Dan ini memang sudah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui para pemimpin-pemimpin kami untuk menghancur luluhkan Israel, sehingga Israel nantinya tidak akan ada lagi di peta dunia. Ini hanya awal, ini hanyalah pemicu dari nantinya yang akan terjadi perang dunia ketiga. Dampak dan imbas dari nuklir tersebut yang di dalam tanah akan menjadi retak. Bongkahan-bongkahan tanah di dasar bumi akan membelah, sehingga akan terjadi banyak goncangan gempa, dan terutama jika bumi sudah ambles akan terjadi tsunami besar yang akan menggulung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara-saudaraku semuanya dimanapun panjenengan berada, baik yang berada di dalam negeri maupun yang berada di luar negeri. Alhamdulillah, mudah-mudahan panjenengan semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, diberikan umur yang panjang, dilancarkan rizkinya, rizki yang melimpah ruah, halal barokah dunia dan akhirat. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Malam hari ini kami akan melakukan proses mediumisasi untuk menarik salah satu gaib yang akan kita ajak berdialog tentang kondisi perang yang terjadi antara Israel dan Iran. Mudah-mudahan nanti ada informasi positif yang bisa kita dapatkan, dan tentunya sekali lagi biar menambah keimanan kita, supaya kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhir zaman yang sudah sangat kompleks dengan berbagai permasalahan ini. Jadi mohon doanya dari saudara-saudaraku semuanya, proses mediumisasi nanti diberikan kelancaran dan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung saja kita mulai proses mediumisasinya. Monggo. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya minta salah satu gaib yang mengetahui kondisi perang antara Israel dan Iran dimasukkan dalam tubuhnya mediator yang ada di depan saya. Allah, masuk penuh menguasai tubuhnya mediator. Sallallahu alaihi Muhammad.
Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Penuh masuk. Dan saya minta ya Allah, apabila ini penyusup yang berusaha untuk memberikan keterangan palsu, informasi palsu, otomatis langsung tubuhnya terpotong-potong. Allah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini saya berbicara ini? Nama saya Ibrahim. Anda dari golongan apa ini? Dan dari mana asal Anda? Saya dari golongan jin. Dan saya berasal dari negara yang sedang berperang dengan kaum Yahudi. Apa Anda sudah Muslim? Kok tadi sudah mengucapkan salam? Alhamdulillah, saya sudah Muslim. Dan sekarang saya ditugaskan untuk membantu para pejuang-pejuang yang ada di sana. Membantu yang di Irannya apa di Israelnya? Golongan orang-orang Muslim Alhamdulillah. yang berada di wilayah Timur Tengah. Alhamdulillah. Ya. Apa yang bisa Anda sampaikan ke kami tentang kondisi perang yang ada di sana? Alhamdulillah, kami beserta teman-teman kami memang saat ini sedang membantu para pejuang-pejuang yang ada di Iran untuk menyerang kaum Yahudi yang ada di Israel. Kami memang dapat perintah untuk menghancur luluh lantakan negara tersebut. Alhamdulillah. Karena memang ini sudah perintah kami dari golongan Muslim, baik itu jin, seliungan maupun iblis yang sudah Muslim. Alhamdulillah dapat perintah untuk membantu para pejuang-pejuang yang ada di sana. Iya. Seberapa parah kondisi di area pertempuran sana? Keadaan Israel sekarang sudah hampir mirip dengan keadaan di Gaza. Gaza yang bertahun-tahun ditindas oleh kaum Yahudi, hancur dari segi bangunan dan juga manusianya. Sekarang hampir mirip dengan keadaan di Gaza, karena perbuatan mereka yang sewenang-wenang dan tidak berperi kemanusiaan telah banyak membunuh orang-orang yang ada di Gaza beserta juga bangunannya. Kami diperintahkan untuk membalikkan keadaan Alhamdulillah. seperti yang pernah mereka lakukan kepada orang-orang yang ada di Palestina. Ya, kira-kira dari pihak Israel sendiri, apakah ada tanda-tanda untuk gencatan senjata atau menyerah, ataukah mungkin
justru bahwa perang ini malah akan terus berlanjut itu, kira-kira yang Anda ketahui itu di sana kondisinya? Gencatan senjata itu hanya sebuah jeda saja. Hanya untuk jeda, dengan jeda beberapa hari mereka menyusun strategi lagi. Sedangkan kami beserta para pejuang-pejuang yang ada di wilayah Iran tidak pernah takut, tidak pernah gentar melawan bangsa Yahudi yang semena-mena. Kami terus melanjutkan peperangan ini sampai Israel benar-benar hancur luluh lantak, sehingga nanti Israel tidak akan ada di peta dunia lagi. Israel akan menjadi lautan. Jadi Anda ditugaskan seperti itu? Iya. Bumi hanguskan Israel itu? Iya, karena memang tujuan kami. Dan ini memang sudah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui para pemimpin-pemimpin kami untuk menghancur luluhkan Israel, sehingga Israel nantinya tidak akan ada lagi di peta dunia. Artinya akan terjadi perang terus-menerus ini? Benar sekali. Ini hanya awal. Ini hanyalah pemicu dari nantinya yang akan terjadi perang dunia ketiga. Astagfirullah. Di akhir perang dunia ketiga nanti Israel akan lenyap dari muka bumi ini. Berarti kabar akan terjadinya, kemungkinan terjadinya perang ketiga dunia itu kalau dari pandangan Anda akan benar-benar terjadi itu? Ya, itu memang sudah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kan banyak rudal-rudal nuklir yang menghantam ke bumi ini itu berarti. Benar sekali. Rudal-rudal nuklir yang telah meluncur ke negara Israel akan menimbulkan banyak sekali kerusakan di negara tersebut. Tanah-tanah mereka menjadi hancur dan tandus, sehingga semua yang ada di dalam bumi akan retak, ambles, bahkan nanti akan memicu terjadinya banyak gempa, banyak ledakan-ledakan dari dalam dasar bumi, termasuk jika memang ada gunung-gunung akan meletus. Itu akibat banyaknya rudal atau nuklir nanti yang akan terjadi di perang dunia ketiga itu, maksudnya seperti itu. Imbas dampaknya dari, berarti. Iya, benar sekali. Dampak dan imbas dari nuklir tersebut yang di dalam tanah akan menjadi retak. Bongkahan-bongkahan tanah di dasar bumi akan membelah, sehingga akan terjadi banyak goncangan gempa, dan terutama jika bumi sudah ambles akan terjadi tsunami besar. Astagfirullah. Yang akan menggulung wilayah Israel, sehingga Israel akan menjadi lautan dan tidak timbul lagi, dan puncaknya Israel tidak ada di peta dunia lagi. Sedangkan ledakan-ledakan yang ada di udara akan menimbulkan hawa panas, atmosfer akan bengkak, juga gumpalan-gumpalan hitam seperti dukun. Oh, asap hitam itu? Ya, asap hitam akan menyelimuti daerah tersebut. Ya, itu artinya kalau sampai perang dunia ketiga terjadi, bumi ini akan mengalami kerusakan yang sangat parah sekali. Kehancuran dunia ini di mana-mana. Akibatnya banyak terjadi ketimpangan, banyak terjadi
sesuatu yang menghimpit mereka. Itu banyak negara yang akan terlibat enggak nanti itu di perang dunia ketiga itu kalau dari pandangan Anda itu? Tentu. Sekutu-sekutu mereka tentu tidak akan tinggal diam. Baik sekutu dari Israel maupun sekutu dari Iran tidak akan bisa tinggal diam. Karena biar bagaimanapun yang batil dan hak akan tetap ditegakkan. Yang batil akan lenyap di muka bumi ini. Dan yang hak pasti menang. Itu sudah rumus dunia ini. Iya. Artinya kalau banyak negara yang nanti akan terlibat, berarti kehancuran di bumi tidak hanya di wilayah Israel saja itu berarti. Bukan. Di negara-negara lainnya juga. Kalau ikut perang berarti kan banyak nuklir rudal-rudal yang juga menghantam itu. Benar sekali. Sampai seberapa parah kira-kira itu? Nanti dunia ini akan berkecamuk. Karena sekutu ke sekutu saling menyerang dan menghantam. Itulah nanti yang akan terjadi. Namanya juga perang dunia. Semuanya akan ikut terlibat. Akan banyak sekali kekacauan di dunia nantinya. Inilah yang disebut nanti akhir zaman. Berarti itu kerusakan nanti yang dari dalam bumi dalam bentuk gempa juga berarti kerusakan yang di darat ya akan banyak negara-negara yang hancur juga itu. Benar. Gimana itu ekonominya negara-negara itu? Akan hancur, akan sulit mencari makan, sandang pangan susah. Sedangkan keadaan di dunia ini morat marit bekas hantaman rudal-rudal dan nuklir. Banyak nanti negara yang akan merasa dirugikan. Banyak akan negara-negara nantinya menjadi lumpuh total. Karena tidak adanya sesuatu yang bisa dimakan. Bagaimana mungkin apa yang mereka mau makan jika sudah tidak ada bangunan-bangunan yang menjual makanan. Tidak ada lagi tanaman-tanaman yang tumbuh subur karena tanahnya menjadi tandus. Hancur semuanya, tandus semuanya. Inilah nanti yang akan terjadi di akhir zaman. Dan nantinya ini memang sudah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan datang suatu sosok pemimpin yang akan mengembalikan dunia yang sudah rusak poranda menjadi kembali dunia yang penuh dengan kemakmuran dan kesejahteraan. Ya, Anda mengetahui enggak itu kira-kira dari kekuatannya Iran beserta sekutu-sekutunya dan kekuatannya Israel beserta sekutu-sekutunya, kira-kira kalau di pandangan Anda itu kuat mana dan siapa nanti di akhir yang akan menang di perang yang besar nanti itu? Orang-orang Yahudi dari dulu, orang-orang yang sombong dan penuh dengan keangkuhan. Mereka menggembar-gemborkan bahwa sistem pertahanan mereka canggih. Tetapi lihat nyatanya, Iran hanya mengerahkan baru 10% saja sudah kalang kabut. Israel sudah hancur sebagian, itu baru 10%. Iran mengeluarkan kekuatannya baru 10% saja sudah kalang kabut. Banyak yang hancur luluh lantak, apalagi kalau keseluruhannya. Makanya nantinya jika semua kekuatan dikerahkan, Israel beserta sekutunya akan hancur luluh lantak. Dan yang terutama, Israel tidak akan lagi ada di peta dunia ini. Karena
akan tenggelam dalam lautan yang disebabkan oleh gelombang tsunami yang sangat besar, sehingga akan menimbun negara tersebut berarti menjadi lautan. jadi itu kalau dari analisa Anda, berarti dengan banyaknya rudal termasuk nuklir yang menghantam Israel akan sampai memicu terjadinya tsunami yang akan menenggelamkan Israel gitu? Benar, karena dengan dampaknya rudal-rudal yang menghantam bumi akan membuat bumi yang di dalam bumi pecah, retak, hancur, sehingga akan terjadi banyak gempa dan longsor yang mengakibatkan negara tersebut nantinya akan ambles ke bumi. Seperti dulu negara Atlantis. Negara Atlantis dulu adalah negara yang mirip dengan Israel. Dengan kesombongannya, dia mengagung-agungkan teknologi mereka. Mereka lupa bahwa semua yang ada di dunia ini adalah ciptaan Allah. Mereka dengan sombongnya, dengan lantang mengatakan bahwa kamilah negara yang paling kuat, dengan negara paling canggih teknologinya di dunia. Akhirnya apa? Negara Atlantis hilang di telan bumi. Ya, seperti itulah nantinya yang akan terjadi karena kesombongan dari orang-orang Yahudi. Iya, tentang teknologi ini, itu kalau sampai betul-betul terjadi perang dunia ketiga, berpengaruh enggak itu dengan teknologi-teknologi yang ada di zaman sekarang itu yang dimiliki oleh negara-negara lain seperti kayak jaringan komunikasi, lampu-lampu, berpengaruh enggak itu? Atau akan lenyap juga atau gimana itu? Ya, namanya teknologi sekarang masih diagung-agungkan. Nanti bila sudah pada waktunya, semua teknologi akan hancur dan dunia ini akan kembali seperti zaman dahulu kala. Tidak ada teknologi sama sekali, tidak ada listrik, tidak ada komunikasi apapun, dan dunia akan dikembalikan seperti zaman dahulu, zaman dimana belum ada teknologi sekarang ini. Serba manual berarti. Iya, nanti serba manual. Tidak ada teknologi yang canggih. Terus kondisi orang-orang nanti yang terkena dampak dari perang dunia ketiga, termasuk kehancuran ekonomi, hilangnya teknologi, itu saya tidak bisa membayangkan itu seperti apa nanti akan susahnya. Ya, dunia kembali seperti zaman purbakala. Tidak ada lagi yang bisa diharapkan nantinya. Ya, itu nanti Allah akan mengirim seorang pemimpin di akhir zaman yang akan memperbaharui keadaan tersebut. Ini memang sudah kehendaknya Allah. Dunia mau dihancurkan oleh Allah. Jika dunia sudah hancur, maka nanti akan ditata dengan tatanan dunia yang baru. Berarti ini ya hampir mirip dengan kisah-kisahnya para rasul, para nabi yang di zamannya seperti Nabi Nuh, Nabi siapa itu? Ketika umatnya sudah zalim, melebihi, keluar dari apa yang diajarkan agama, akan dimusnahkan seperti itu. Benar sekali, Den. Bangsa Yahudi inilah bangsa yang sangat sombong, bangsa yang biadab. Dari dulu bangsa ini adalah sebagai bangsa perusak. Dimanapun ada Yahudi, dimanapun ada kaum Yahudi, pasti ada kerusakan di situ. Karena memang bangsa Yahudi dari dulu ada bangsa perusak. Iya, terus artinya juga kalau tadi akan sulit sandang pangan dan papan karena banyak yang
hancur itu, banyak tanah-tanah yang tidak bisa ditanami. Artinya kondisi saat itu orang-orang yang ada di bumi ini apa ya, ya susah sekali lah, saya tidak bisa membayangkan itu. Apa mereka semuanya nanti justru akan kembali ke Allah atau seperti apa itu? Nanti dari golongan mereka juga ada, dari golongan orang-orang Yahudi yang mereka sebut Tuhan mereka, Mesias. Itu juga akan muncul menawarkan kemakmuran kepada orang-orang di seluruh penjuru belahan dunia ini. Apa yang Nanti ditawarkan ada itu? Yang ditawarkan ada kemakmuran bila ikut dia. Tetapi bila tidak mengikuti dia akan dihancurkan. Tetapi itu malah sebaliknya. Sejatinya api yang dia bawa adalah air. Dan air yang dia bawa adalah sejatinya api. Jadi justru di tengah-tengah kesulitan yang dihadapi oleh orang-orang di saat itu, malah justru akan muncul sosok yang jahat seperti itu maksudnya. Iya, dari golongan mereka yang menawarkan. Banyak enggak tuh nanti yang akan tertipu atau mengikuti dari yang golongan yang jahat itu? Banyak sekali yang tertipu karena diiming-iming dengan kemakmuran, diiming-iming, apalagi yang banyak nanti dari kaum Hawa, karena diiming-iming dengan emas, perhiasan, dan segala macam kemewahan yang justru nanti sebetulnya jika mengikutinya akan tergelincir ke dalam. Tapi masih banyak enggak kira-kira yang masih apa ya, bertahan untuk memegang teguh agamanya, iman pada Allah Subhanahu wa taala di saat itu? Ada, tetapi tidak banyak. Apa yang mereka lakukan sampai bisa tetap berpegang teguh pada agama keimanan pada Allah Subhanahu wa taala di saat yang sulit seperti itu? Ya, karena keimanan mereka yang tetap teguh, berpendirian teguh bahwa segala sesuatu ini ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah ya yang membuat semua ini terjadi. Jika tidak ada izin Allah Subhanahu wa taala, tidak akan terjadi. Dan mereka yakin itu. Dan nantinya juga akan ada sosok lagi yang akan datang. Sosok pemimpin yang akan memakmurkan seluruh dunia ini, menghancurkan sosok yang batil tersebut. Ya, enggak. Sebelum itu, kondisi sebelum masih masa penantian itu kan, saya hanya membayangkan seperti ini, susah sandang, pangan, artinya kan akan banyak orang yang kelaparan, banyak orang sekali. yang sakit. Iya. Terus apa yang dilakukan oleh mereka-mereka yang tetap memegang teguh agamanya? Apa makanan mereka? Apa yang dilakukan mereka sampai bisa tetap bertahan lah seperti itu kira-kira? Iya. Orang-orang yang tetap berteguh kepada keimanannya. Mereka tidak lagi memperdulikan keadaan sekeliling yang sudah hancur, yang sudah tidak bisa dibenahi lagi. Mereka, makanan mereka hanyalah berzikir. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang mereka lakukan. Tawakal artinya. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab semuanya sudah hancur. Apa yang mereka mau makan? Mereka hanya berserah diri kepada Allah. Hari-hari mereka hanya dipenuhi dengan berzikir dan mendekatkan diri kepada Allah. Iya, artinya kalau banyak kesulitan di masa-masa itu, banyak juga kejahatan berarti. Banyak sekali karena saking tidak adanya makanan yang mau mereka makan. Akhirnya mereka sesama saudaranya
saling membunuh untuk mendapatkan secuil makanan untuk mereka makan. Mereka rela membunuh saudaranya sendiri demi sesuap nasi. Tetapi bagi mereka yang diberi keimanan yang tebal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak akan melakukan hal seperti itu. Mereka hanya bertawakal kepada Allah dengan berzikir dan mendekatkan diri kepada Allah, pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua terjadi karena memang sudah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus untuk kemungkinan terjadinya perang dunia ketiga untuk negara di Indonesia sendiri, kira-kira akan terlibat apa ndak itu? Yang mungkin Anda tahu itu, mungkin dari yang pergerakan-pergerakan yang terjadi saat ini, kira-kira terlibat ndak itu? Yang terlibat hanya negara sekutu-sekutu mereka saja yang memang mempunyai senjata-senjata nuklir. Nusantara ini negara yang damai, negara yang makmur, tidak perlu. Tetapi juga Nusantara ini juga tidak tinggal diam. Yang selama ini yang kami rasakan yang ada di sana, sudah banyak bantuan dari Nusantara ini yang datang ke sana. Bukan senjata, tetapi adalah berupa makanan dan alat-alat kesehatan yang ada di sana. Masyarakat di sana sangat berterima kasih kepada orang-orang di Nusantara ini. Biarpun tidak membantu dalam hal senjata, tetapi Nusantara telah banyak membantu dari dulu melalui kiriman-kiriman makanan dan bantuan kesehatan. Itu sangat berarti di sana karena di sana banyak orang-orang yang kelaparan akibat ditindas oleh kaum Yahudi tersebut. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah orang Nusantara baik-baik. Alhamdulillah. Orang-orang di sana juga mengucapkan terima kasih. Ya, terima kasih atas informasinya tadi. Dengan siapa? Dengan Ibrahim siapa? nama Dengan saya. Ibrahim, ya. Terima kasih atas informasi yang sudah disampaikan ke kami. Mudah-mudahan bisa jadi pelajaran lah buat kami untuk tetap menjadi pribadi, menjadi negara yang selalu dalam koridor membela yang benar dan membantu saudara-saudara kita yang ada di sana. Terima kasih sekali lagi dan mohon maaf sudah mengganggu waktunya. Kami persilahkan kalau Anda mau kembali ke tempat asal. Saya juga minta maaf. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Sama-sama. Saya juga berterima kasih bisa berkunjung ke tanah yang penuh dengan kemakmuran ini. Saya masih ada banyak tugas di sana. Saya mohon pamit undur diri. Terima kasih, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Terima kasih saudara-saudaraku semuanya. Sekali lagi kita dapat pelajaran, dapat pesan yang tentunya bisa kita pakai untuk selalu mempersiapkan diri. Ya, semoga Allah lindungi kita semuanya. Terima kasih dan kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.